Ya, ayo Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Guru, yang terhormat yang akan membawakan acara pada pagi hari ini, Pak Samsul. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya hari ini kita dapat berkumpul untuk mendengarkan pemaparan presentasi dari Pak Syamsul sebagai calon guru penggerak angkatan 10 tentang diseminasi budaya positif. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, pada para pengikutnya, dan mudah-mudahan sampailah kepada kita mendapatkan syafaat di hari kiamat. Amin. Izinkan saya untuk membawakan acara pada pagi hari ini. Susunannya yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan sekaligus pembukaan acara ini, yang ketiga pemaparan budaya positif, presentasinya yang sama-sama kita tunggu hari ini, acara pokoknya, dan yang keempat penutup. Untuk menghemat waktu, marilah kita beranjak ke acara yang pertama, yaitu pembukaan. Sama-sama kita membaca basmalah untuk acara hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, acara yang kedua adalah acara sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Untuk Bapak, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa ni'matillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyyu ba'da. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya alim ya rahman ya rahim ya rahmatika ya. Yang saya hormati Ibu Bapak Guru SD Wanazaya 2, guru khusus kepada Pak Samsul sebagai calon guru penggerak angkatan ke-10. Puji dan syukur mereka panjatkan kepada Allah SWT. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kita dapat sahabat. Mudah-mudahan kita selalu diberi panjang umur, kemudian juga dengan sehatnya, dan mudah-mudahan sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari mudah-mudahan dalam keadaan ridha Allah SWT. Rahmat dan salam semoga tetap tercurahkan pada pendidik alam yang diberikannya dan diberikannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita tentunya yang selalu insya Allah berharap mendapat syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW di demikian. Amin. Amin. Ibu Bapak yang saya hormati, pertama-tama ucapan sudah intinya mengucapkan banyak terima kasih, apresiasi kepada Pak Samsul yang bersedia mencalonkan diri jadi calon guru penggerak angkatan 10. Mudah-mudahan niatan beliau ini akan mendapat kemudahan
selalu dimudahkan oleh Allah SWT, kemudian selalu diberi jalan keluar, dan mudah-mudahan Pak Samsul juga bisa sabar, bisa mengatur waktu Pak, mengatur waktu dengan baik, karena ini yang sudah juga Masya Allah pekerjaannya banyak sekali. Jadi harus super aktif ya, super aktif. Jangan malas. Kalau malas-malasan, wah bisa putus tengah jalannya. Itu kepada rekan-rekan juga semua juga Pak Samsul ini beri support ya, supaya Pak Samsul terus eksis semangat menghadapi pekerjaan di dalam menempuh calon guru penggerak ini. Mudah-mudahan sampai selesai beres tidak ada halang palangan mendapat sertifikat lulus, memuaskan mudah-mudahan. Kemudian juga di sini nanti banyak hal-hal yang mungkin bisa kita tiru. Kemarin ya sudah beberapa kali pertemuan, ini diantaranya Samsul pasti menyiapkan materinya dengan baik. Kemudian kita juga yang mendengarkan, insya Allah banyak ilmu yang dapatkannya. Mudah-mudahan Pak Samsul yang pertama mendapat ilmu, diturunkan transfer kepada kita. Mudah-mudahan kita juga mendapat ilmu. Dan kalau ada juga harapannya ada yang tidak putus terus mencalonkan diri jadi calon guru penggerak tahun depan, atau angkatan 11 sudah ada 2 angkatan, mungkin ada yang ke-12, 13, mudah-mudahan semua menjadi calon guru penggerak karena banyak ilmu yang insya Allah akan dapat bermanfaat. Itu saja yang bisa disampaikan. Terus semangat Pak, semangat, jangan putus. Selalu ada jalan insya Allah. Kalau berdoa mendapatkan, dimudahkan, dan hasilnya insya Allah akan baik. Itu saja yang disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat sambutannya kepada Bapak Kepala Sekolah. Kita beranjak ke acara pokok kita untuk mendengarkan presentasi pemaparan tentang diseminasi budaya positif dari Bapak Syamsul Arifin. Untuk itu kita berikan semangatnya dulu, tepuk tangannya dulu untuk Pak Syamsul. Selamat Pak Syamsul. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi nasta'inu ala umuri dunya wadi. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif. Salawat beserta salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, sebelumnya saya memohon maaf ya karena waktunya terganggu, waktu Bapak Ibu terganggu, terus pembelajaran juga terganggu. Di sini saya akan memaparkan tentang diseminasi budaya positif. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar diseminasi itu apa? Ada yang tahu? Yang diseminasi itu penyebarluasan ide atau gagasan. Ya. Nah, sebelumnya
Saya perkenalkan, ini fasilitator saya. Beliau guru SD juga, ya. Dan yang sebelah sana Pak Asep yang kemarin ke sini itu sebagai pengajar praktik. Ya, selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin di sekolah kita yang tercinta, ya. Jadi izin ya, di sini saya menyampaikan ide gagasan saya bukan untuk menggurui Bapak Ibu, ya, tapi kita saling berbagi ide dan wawasan, ya. Oke, sebelum ke sini biar tidak tegang, ya Bapak Ibu, biar konsentrasi. Bapak Ibu coba tadi sudah mengajar, sekarang kita coba ini dulu. Coba tangannya diangkat sini, angkat. Oke, diputar ke arah jarum jam. Pelan-pelan, putar pelan-pelan, pelan-pelan, makin cepat, makin cepat, makin cepat. Pegang hidungnya. Oke, berarti bagus. Sudah konsentrasi yang cukup sekali, ya. Ya. Berarti sudah konsentrasi, ya. Bagus. Nah, ini selalu konsentrasi. Nah, Bapak Ibu, untuk menciptakan budaya positif, di sini saya akan menyampaikan beberapa konsep inti dari budaya positif. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Nah, apabila konsep inti ini bisa dijalankan, insya Allah budaya positif di sekolah kita akan bisa diterapkan, ya, bisa berjalan dengan bagus, ya, dengan baik. Oke, selanjutnya materi pertama yaitu perubahan paradigma belajar, ya. Belajar dengan pembelajaran paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, Bapak Ibu, saat ini pembelajaran paradigma baru kita, ya, tidak seperti dulu, ya. Kalau dulu pembelajaran itu berpusat pada guru, ya. Kalau sekarang kita harus berpusat pada siswa, pada murid, ya. Jadi kita mulai dikurangi lagi metode ceramah, ya. Metode ceramah, metode itu, ya, yang dulu kita sampai sekarang kita ke paradigma baru, ya. Kita melihat kebutuhan siswa itu seperti apa. Kita harus memahami untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, ya. Bapak Ibu sudah tahu profil pelajar Pancasila ada apa aja? Boleh? Ada apa? Ada yang 5 dong. Profil pelajar Pancasila, baik, ya. Nah, ini Bapak Ibu, ya, profil pelajar Pancasila, ya. Nah, berhubung mulai tahun pelajaran yang baru, kita mulai kurikulum merdeka, ya. Nah, ini biar Bapak Ibu tahu, yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, ya. Terus yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, ini merupakan suatu kebijakan universal yang harus ditanamkan kepada siswa, ya. Jadi dengan profil pelajar Pancasila kita membentuk siswa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, terus berkebinekaan global, mempunyai jiwa gotong royong, kreatif, terus bernalar kritis, dan mandiri. Nah, ini tujuan dari paradigma belajar, ya, paradigma baru, membentuk mewujudkan profil pelajar Pancasila.
Nah, kita kirim dulu ya, Bapak Ibu. Ini udah berpasangan, boleh coba berhadapan dengan temannya, boleh berhadapan. Oke, boleh berhadapan. Nah, ya, boleh ya. Oke. Oke. Oke ya. Ya. Siap berhadapan. Terus boleh batu kertas gunting atau sweet. Oke. Oke. Yang menang, ada yang menang? Yang menang kepalkan tangannya. Oke ya. Anggap dalam kepalan ini sesuatu yang berharga. Ya. Di dalam kepalan ini ada emas. Ya. Ada uang 2 miliar atau 3 miliar. Pokoknya yang Bapak Ibu berharga. Ya. Anggap berharga. Terus yang kalah coba dibujuk, dirayu, mau dimarahin boleh, pokoknya diusahakan suruh dibuka si tangannya. Oke, boleh, silakan lakukan, dibujuk, dirayu, rek. Ayo, kumaha dibuka? Ya, coba 30 detik lakukan. Coba mau dimarahin boleh. Pak Dedi coba dibujuk, suruh dibuka. Bapak tolong buka. Coba. Oke, ya. Coba sekarang gantian. So, Pak Dedi yang kalah sekarang menutup. Coba dibujuk, dirayu, suruh dibuka tangannya, kumaha carana pokoknya mah. Pagi-pagi Ya. Oke, ya. Bapak Ibu, ya, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, ada tidak tadi yang membuka kepala tangannya? Tidak ada. Terus ada tidak yang tadi terus menutup kepala tangannya? Ya, semuanya pasti menutup karena sesuatu yang berharga. Nah, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka menutup kepala tangan? Diri sendiri. Baik dibujuk, tadinya dicoba dibujuk, dirayu agar bisa dibuka. Karena apa? Karena kendali itu ada pada diri sendiri. Ya, tidak bisa dikukumahakan antaranya. Nah, berikutnya yang ini disiplin positif. Ada teori dari William Glasser dalam kontrol teori meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ya, yang pertama, ilusi guru bisa mengontrol murid. Jadi hanya suatu ilusi ya. Kita tidak bisa mengontrol murid. Kamu harus rajin belajar. Kamu tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak bisa. Ya, hanya sebuah ilusi. Ya. Terus yang kedua, ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif dan bermanfaat. Kita pernah ke anak-anak kita, coba siapa yang mau, yang berani ke depan, ku bapak di puluhan, ku ibu di puluhan. Ya. Nah, itu adalah penguatan positif, tapi sebuah ilusi. Ya. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Ya, kadang kita sering ke anak-anaknya, tuh gara-gara kamu terlambat, gara-gara kamu berisik di kelas, jadi bapak ibu kena tegur oleh bapak kepala. Nah, jadi anak-anak merasa bersalah. Ya, itu semua ilusi akan membuatkan karakter anak-anak. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, kita sebagai guru di sekolah itu sebagai orang yang dewasa. Ya, ilusi
memiliki hak untuk memaksa siswa. Ya, sok bersihkan, eta teh jadi bersihkan sampah teh, sok ambil sampahna, bener teh? Ya, sama ya. Kita pernah melakukan hal seperti itu, tapi nyatanya itu sebuah ilusi. Nah, di sini ya dalam budaya disiplin positif, disiplin itu adalah suatu ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan, tata tertib dan sebagainya. Itu menurut KBBI ya. Menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sebagai perilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan dan motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu motivasi yang timbul dari dalam diri, ya, tanpa ada paksaan. Nah, di sini ada selanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman atau hukuman. Ya, rata-rata ya kadang-kadang budak teh daek karena aya buruhan, aya imbalan, aya penghargaan, atau kadang-kadang anak-anak teh karena sieun da ibu eta mah bapak eta mah galak ya untuk itu. Nah, ya itu ya. Jadi kita coba dalam budaya positif ini kita coba menumbuhkan motivasi intrinsiknya. Selanjutnya, nah ini disiplin positif. Menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Ya, namun misalkan budak anggar wae tidak bisa sama kita didisiplinkan, tidak bisa mendisiplinkan diri sendiri, maka kita sebagai orang dewasa, sebagai guru yang wajib mendisiplinkan mereka. Dengan apa? Dengan menumbuhkan motivasi intrinsiknya. Ya. Oke, selanjutnya. Nah, nilai kebajikan. Ya, tadi ada motivasi intrinsik. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan yang perlu kita tumbuhkan pada anak-anak. Nilai-nilai kebajikan universal berarti nilai-nilai yang disepakati bersama. Ya, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai kebajikan universal meliputi keadilan. Anak-anak pasti tahu ya keadilan. Terus tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, kesabaran, dan masih banyak lagi. Ya, itu sudah tertanam dalam anak-anak ya, sikap-sikap seperti itu. Nah, itu perlu kita tumbuhkan. Selanjutnya, nah ini motivasi perilaku manusia. Menurut Diana Gosan dalam bukunya Restitution School Disiplin menyatakan adanya 3 motivasi perilaku manusia. Ya, yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, betul ya. Anak-anak cepat berbaris kan ya. Kita sering berbaris. Ya, lamun misalkan untuk gerak-gerak baris teh budak teh sieun ya. Karena yang cepat langsung berbaris perempuan mah karena sieun. Ya, karena sieun atau karena bisa dihukum. Ya, dia merasa tidak nyaman sebenarnya ya. Yang kedua, ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, kita harus tahu murid itu kadang mau ya nurut sama kita karena kita suka memberi penghargaan atau kamu mani pinter bager jadi daya. Ya.
Ya, padahal tadi suatu ilusi itu bisa ini kan karakter. Harusnya kita seperti apa? Nah, ini motivasi perilaku manusia, yang motivasi perilaku yang ingin ditumbuhkan dari anak itu. Jadi anak-anak bisa menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang dipercayai, ya, nilai-nilai kebajikan yang tadi, ya. Berikutnya tentang motivasi perilaku manusia. Nah, di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, tentu Bapak Ibu pasti sudah mengenal apa itu konsekuensi, dan apa itu restitusi. Nah, hukuman dan konsekuensi itu berbeda. Ya, kalau hukuman biasanya tidak terencana, tiba-tiba bersifat satu arah dan berupa sanksi dan fisik. Ya, yang tidak lengkap jangan dulu bubar barisan. Ya, jadi si anak-anak disuruh berdiri, itu suatu hukuman. Atau misalkan anak-anak datang terlambat, kamu terlambat terus, cok sana lari 10 keliling, itu suatu hukuman. Ya, jadi tiba-tiba, atau misalkan anak di kelas lagi belajar tiba-tiba menjatuhkan buku, atau misalkan ribut disuruh membersihkan WC, itu suatu hukuman. Ya, berbeda dengan konsekuensi. Konsekuensi itu terencana. Sikap guru selalu memonitor dan murid dibuat tidak nyaman. Contoh tadi, kalau misalkan ada siswa yang terlambat 10 menit, ya, karena kita udah ada kesepakatan, konsekuensinya kalau siswa yang terlambat, contoh kita buat, maka ketika jam istirahat mereka ditambah 10 menit karena terlambatnya 10 menit. Itu suatu konsekuensi. Atau misalkan ada anak mencoret-coret buku temannya, konsekuensinya berarti anak itu harus mengganti buku temannya. Itu konsekuensi. Nah, ini yang akan kita lakukan, kita coba terapkan di sekolah ini, mudah-mudahan ini, yaitu dengan restitusi. Ya, restitusi itu menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab untuk perilaku dan fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Ya, nah ini. Jadi kita bisa mencari alasannya seperti apa. Kita bertanya, kenapa kamu terlambat? Alasannya seperti apa? Ya, bisa jadi mereka terlambat karena sudah membantu orang tuanya, atau misalkan sudah apa. Jadi kita jangan langsung kamu terlambat saja pusat. Nah, nggak boleh seperti itu, ya. Selanjutnya, nah ini, coba Bapak Ibu jawab ya. Yang pertanyaan pertama, siswa jadi disuruh mencatat 100 kali dalam buku, saya tidak terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu, ini merupakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas temannya yang telah dicoret-coret. Apa? Oke, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi, bagus. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu, tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Oke, ya nanti kita lihat. Lari mengelilingi lapangan bola basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Kita lihat coba jawabannya. Nah, yang pertama itu hukuman. Yang kedua hukuman. Terus menggantikan kertas itu konsekuensi. Membersihkan tumpahan air konsekuensi.
Nah, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu syariah, itu hukuman, dan lari mengelilingi lapangan basket itu konsekuensi. Kenapa? Mungkin karena pelajaran PJOK, jadi dianggapnya pemanasan, ya. Nah, ya. Oke, nah materi berikutnya itu tentang keyakinan kelas. Ada beberapa pertanyaan. Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang tahu? Ya. Mengapa kita memiliki peraturan menggunakan helm bila mengendari kedua motor? Ya. Roda 2 ya, kendaraan roda 2. Ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu saat menghadiri kegiatan? Ya. Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang tahu? Pernah mendengar keyakinan kelas? Belum pernah mendengar. Ada yang pernah? Belum? Ya. Oke. Kalau peraturan biasanya dibuat untuk dilanggar. Biasanya dibuat oleh satu pihak ya, kalau peraturan. Ya, terus siswa tidak tahu, tidak ada kesepakatan. Kalau keyakinan kelas itu berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa. Ya, jadi kita jangan membuat peraturan yang terlambat membersihkan WC. Nah, rata-rata peraturan itu kalimatnya negatif, kalau keyakinan kalimatnya positif. Nah, ini pembentukan keyakinan kelas. Nanti Bapak Ibu bisa menerapkan ya. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak dari peraturan. Keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal yang nilai-nilai kebajikan yang tadi ya, ada keadilan, kejujuran, kita bikin di kelas ya. Jadi kita bisa buat di tempel anak-anak yang bisa ngisi. Terus pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dengan bentuk positif. Contoh, kalau misalkan peraturan kelas saat belajar tidak boleh ngobrol atau berisik, itu peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas apa? Kalimat positifnya. Saat pembelajaran suasana harus hening. Nah, itu bisa ya. Atau misalkan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu apa? Nah, ya. Kalau misalkan peraturan berarti tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kalau misalkan keyakinan kelas berarti buanglah sampah pada tempatnya. Jadi kalimat-kalimatnya yang positif, ya. Terus keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Yang terakhir, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, ini contohnya ya. Bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Nilai universalnya yaitu bekerja sama. Terus ada menjaga dan meletakkan barang pada tempatnya. Terus mengerjakan tugas tepat waktu. Tepat waktu dan efektif di kelas, aktif di kelas. Saling peduli, menghargai dan membantu sama lain. Oke, ya. Karena udah 30 menit, kita coba berdiri dulu biar es breaking dulu, biar tidak ngantuk. Dan katanya kalau misalkan lagi acara seperti ini, ketika udah 30 menit itu harus dipecah lagi ya. Oke, siap Bapak Ibu? Kita es breaking dulu.
boleh ya duduk ya, ya lumayan ya. Itulah sedikit latihan konsentrasinya. Oke, selanjutnya itu tentang kebutuhan dasar manusia. Ya, Bapak Ibu, kita perlu tahu apa kebutuhan dasar manusia itu. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, jadi kita harus memahami kebutuhan apa, kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi oleh siswa. Ya, jadi jangan sampai kita tiba-tiba langsung bertindak kepada siswa ya. Jadi kita harus tahu. Contohnya tadi yang terlambat, bisa saja ketika kita ditanya malamnya anaknya udah, yang murid itu udah membantu orang tuanya untuk berdagang, menyiapkan untuk berdagang. Jadi akhirnya terlambat. Nah, berarti itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Selanjutnya, kebutuhan dasar tentang butuhnya kasih sayang dan rasa diterima. Ya, banyak ya yang kadang kalau misalkan kita punya anak yang nempel terus sama kita, yang kemana-mana nuturkan ke orang, ya, berarti anak tersebut itu membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima ya di lingkungan sekolah ya, yang tidak mereka dapatkan di rumah biasanya ya. Jadi ketika menemukan guru yang menurut mereka nyaman, mereka enak untuk diajak bicara, maka mereka akan dekat dengan kita. Selanjutnya yaitu penguasaan. Ya, kebutuhan dasar manusia satunya itu penguasaan. Kita sering melihat anak-anak kita yang merasa paling jago, ya, merasa paling wah, wing jagerna, wing enak. Jadi banyak memotivasi temannya. Mungkin itu karena di rumahnya butuh suatu penguasaan ya. Jadi perlu kita pahami. Selanjutnya yaitu kebebasan. Biasanya ini anak yang memerlukan kebutuhan kebebasan ini biasanya anak-anak yang di rumahnya itu terkekang oleh orang tuanya. Jadi datang ke sekolah merasa bebas dari kekangan orang tua, jadi bersikap ya melampiaskannya di sekolah. Terus membutuhkan kesenangan. Nah, ini kebutuhan dasar manusia ya. Nah, ini ada contoh ya tentang kebutuhan dasar manusia. Bimo, seorang anak kelas 1, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Ibu Ani bingung dan seringkali mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Yang pertama, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Nah, berarti itu kebutuhan dasar apa menurut Bapak Ibu? Tadi kan ada 5 ya. Bertahan hidup, kasih sayang, terus kebebasan, kesenangan. Nah, apa? Kesenangan ya. Yang kedua, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Kasih sayang ya. Selanjutnya, aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Kebutuhan apa yang mereka perlukan? Penguasaan ya. Jadi mereka merasa bangga, Bu Yani diurang jadi budak-budak. Nah, karena itu memiliki kebutuhan penguasaan. Terus aku bosan belajar, mewarnai terus di dalam kelas. Kebebasan. Mereka butuh suatu kebebasan. Nah, ini ya materi berikutnya itu tentang posisi kontrol. Ada 5 ya. Yang pertama, penghukum. Ya,
Nah ini di sini saya banyak merefleksi diri Bu, Bapak Ibu ya. Langkah-langkah yang telah saya lakukan selama ini, kadang saya posisinya seperti apa nih? Saya tahu dari sini. Ya, yang pertama sebagai penghukum. Nah Bapak Ibu ini sebagai apa ya? Coba ya, nanti kita lihat penghukum ini. Ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau. Nah, yang kita harapkan ya kita itu menjadi posisi kontrol itu menjadi seorang manajer ya, bukan menjadi seorang yang penghukum ya. Nanti kita bisa membedakan. Oke, nah ini sebagai contoh posisi penghukum ya, bisa Bapak Ibu telah. Nah ini seorang guru yang penghukum. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan. Ya. Dari kejadian ini Kita melihat anak itu akan merasa tertekan. Ya, kalau kita memposisikan diri sebagai penghukum, anak akan merasa tertekan. Ya, dia mau melakukan karena takut hukuman, karena tertekan. Ya, jadi psikisnya itu terganggu. Ya, mungkin akan merasa dendam nanti. Biasanya ibu yang nama enggak. Awas yang melihara sekitar, kadang gitu seperti itu ya. Jadi kita jangan memposisikan sebagai seorang guru yang penghukum. Oke, selanjutnya contoh sebagai pembuat merasa bersalah. Nah ini kita coba ya. Naren, Pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Ya, itu membuat merasa bersalah. Jadi anak merasa bersalah ya. Nah itu kita boleh nggak seperti itu. Dan kita usahakan posisinya jangan posisi yang membuat anak itu merasa bersalah. Nah ini selanjutnya posisi teman ya. Nah ini, gimana nih? Kita memposisikan diri sebagai teman anak-anak. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Selamat pagi Posisi ya teman ya. sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa meloncat saya Bu.
Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah ya, kita sering seperti ini ya. Bantuan ibu, ya. Bantuan ibu ngabereskan diri demi ibu demi ya. Kadang seperti itu ya. Nah itu, tapi itu akan membuat anak ketergantungan. Ketika kita tidak ada, maka mereka akan berperilaku yang lain. Nah selanjutnya itu sebagai ini sebagai manajer ya yang kita harapkan, dan mudah-mudahan kita bisa memposisikan diri sebagai manajer. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ya, itu posisi manajer ya. Jadi kita coba mencari alasannya seperti apa, terus mengajak anak-anak itu membalikan ya keyakinan apa yang mereka langgar. Tadi ya ada kata-kata seperti itu, terus bersedia tidak memperbaikinya. Ya, kalau misalkan tadi yang keyakinan kelas sudah diterapkan, anak-anak sudah mengetahui, insya Allah bisa dijalankannya. Nah ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini apa nih? Posisi kontrol yang mana? Kamu tidak pernah benar-benar melakukannya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang ini hari ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Nah ini, yang pertama itu membuat orang merasa bersalah ya. Ibu teh kecewa sama kamu teh, terus diajarkan ini itu angker wae. Nah jadi anak teh iya nya minder. Terus kamu tidak pernah
benar melakukannya. Angger wae gitu-gitu teh kita micin sampah kalah itu benar. Nah itu penghukum. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Nah ini teman. Ayo atuh sok kerjakan tugasna ya. Nenggal bagus. Terus pemantau. Nah ini pemantau kadang pakai imbalan ya. Kadang melihat peraturan kalau pemantau. Sekarang jam berapa masuk itu jam 7.00, kamu terlambat 5 menit. Nah itu contoh dari seorang yang pemantau. Nah kalau misalkan manajer ini bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi dikembalikan ke siswa, biar siswa yang mencari solusi, ya sama-sama mencari solusi. Terus menghukum kamu selalu yang paling terakhir. Nih yang terakhir mungkin ya, materi yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Nah segitiga restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat ya. Di sini segitiga restitusi itu ada 3 ya. Tadi ini sebagai posisi manajer berkaitan dengan segitiga restitusi ketika kita mendapatkan siswa yang bermasalah ya. Yang pertama menstabilkan identitas ya. Contoh ketika ada anak yang berbuat kesalahan, menstabilkan identitas itu jadi setiap orang bisa melakukan kesalahan. Bapak Ibu, guru juga pernah melakukan kesalahan. Nah, mungkin contohnya seperti itu. Terus memvalidasi tindakan yang salah. Kita tanyakan alasannya, ya. Terus menanyakan keyakinan. Tadi kita menanyakan, menurut kamu keyakinan apa yang telah kamu langgar? Ya, kalau misalkan terlambat berarti keyakinannya apa? Disiplin, ya. Nah, itu untuk penyelesaian masalah. Jadi kita coba tidak memberikan hukuman, ya. Kita coba terapkan ketika ada permasalahan, kita ajak ngobrol siswa dengan menstabilkan identitas, terus memvalidasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, ya. Nah ini, menstabilkan identitas. Melakukan kesalahan merupakan bagian dari proses pembelajaran dapat mengubah identitas anak dari individu yang mengalami kegagalan akibat kesalahan menjadi individu yang meraih kesuksesan. Memvalidasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku bermaksud memenuhi kebutuhan tertentu. Ya, tadi ada kebutuhan-kebutuhan yang perlu dipenuhi oleh siswa maupun kita. Guru perlu memahami kebutuhan dasar yang menjadi dasar tindakan anak saat berbuat kesalahan. Ya, tadi udah kita bahas ya. Ada kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan lain-lain. Mungkin anak itu melakukan perilaku atau tindakannya itu karena kurang terpenuhinya kebutuhan dasar. Selanjutnya menanyakan keyakinan itu dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna sehingga memicu motivasi intrinsik dan memungkinkan mereka untuk mengaitkan keyakinan mereka dengan perilaku yang kurang tepat. Ya, seperti tadi yang terlambat kita tanyakan, menurut kamu keyakinan apa yang kamu langgar? Mungkin mereka akan, kalau udah tahu, akan menjawab yaitu keyakinan disiplin. Ya. Nah ini sebagai contoh penerapan segitiga restitusi. Ini kasusnya Asep ini sedang belajar PJOK berantem dengan Angga ya, karena si Angganya ngecek nama orang tua, jadi si Asep tersinggung ya. Jadi sama saya dipanggil. Silakan dulu saya. Ada istirahat loh. Ya. Asep tahu tidak Bapak panggil Asep? Oh, Pak. Tadi Bapak lihat ada ramai di
yang saya lakukan ya Pak? Dengan siapa? Oh, dengan Anda. Ya. Apa yang kalian ributkan sampai berantem? Oh, jadi begitu alasannya ya sampai berantem. Baik, begini ya saja. Setiap manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan, ya, termasuk Bapak sendiri pernah melakukan kesalahan. Ya. Tapi di sini Bapak tidak akan mencari siapa yang salah, ya. Tapi di sini Bapak mencari solusi, ya, yang terbaik untuk memperbaiki kesalahan ini. Ya. Menurut Asep, ya, sikap mendorong itu, tindakan mendorong itu termasuk sikap yang terpuji tidak? Oh bukan, ya. Kalau bukan, kira-kira keyakinan keras apa yang telah Asep langgar? Iya, yang ini ya. Baik ya. Apa yang akan Asep lakukan untuk memperbaiki masalah? Meminta maaf. Selain meminta maaf, apalagi yang akan Asep lakukan? Harusnya saya harus berusaha dan tidak menolak. Oke ya, baik, bagus sekali ya, Asep ya. Lalu, kapan Asep akan meminta maaf? Oke, bagus ya, Asep luar biasa sekali. Oke, sekarang Asep boleh kembali ke kelas dan coba jalankan apa yang telah Asep rencanakan tadi. Ya, nah itu ya contohnya ya. Jadi kita menyelesaikan masalah, tapi dengan mencarikan solusi ya kepada anak, bukan malah menambah beban bagi anak ya. Nah ini kalau ini karena tidak memakai pakaian olahraga ini Maya, saat belajar olahraga. Bagaimana? Oke, sudah siapkan belum? Oke. Ini tahu tidak kenapa diberikan ya sama Mas? Ya, tadi saat pelajaran dicoba, Bapak lihat ini tidak memakai seragam olahraga, betul ya? Iya, menurut keyakinan kami, apakah yang dilakukan ini tidak memakai seragam olahraga sudah sesuai ya? Tidak ya. Ini setiap manusia itu pernah melakukan kesalahan ya. Pak Samsul juga pernah melakukan kesalahan. Tapi di sini Bapak tidak akan mencari kesalahannya. Tapi di sini Bapak ingin coba membantu mencari solusi agar kedepannya ini bisa memakai seragam olahraga saat belajar PJK. Ya. Oke. Ini masih ingat ya? Ini punya alasan. Ya, pasti ini punya alasan. Kenapa tidak memakai seragam olahraga saat belajar PJK? Coba jelaskan sama Pak Samsul. Oh iya, kemarin ini pakai olahraganya ya. Jadi hari ini tidak bisa memakai baju seragam ya. Oke, baik ya. Ini masih ingat ya kesepakatan atau keyakinan kelas yang pernah kita buat waktu pertemuan awal? Ingat disiplin Pak, kita harus disiplin berpengalaman dan masuk saat pelajaran PJK, harus memakai seragam, harus memakai baju seragam olahraga. Iya, ya. Ini yakin sikap disiplin itu sikap disiplin itu segitiga restitusi yang bisa kita terapkan ya. Ya, penutup nih, udah penutup Pak ya. Dalam penerapan program
disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi diri dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan diri sebagai AMO manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ya, mungkin itu pemaparan dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua, bisa diterapkan. Kita sama-sama berkolaborasi ya, sama-sama belajar, sama-sama memperbaiki diri, merefleksi diri. Terima kasih atas kehadirannya, waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah sama-sama kita ikuti kegiatan pokok dari hari ini adalah tentang pemaparan budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan kita sebagai pengajar dan anak-anak sebagai pelajar dengan menerapkan budaya positif tercipta lingkungan belajar mengajar yang positif juga. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Kita telah sampai kepada acara yang terakhir, yaitu penutup. Kita tutup sama-sama acara ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah. Dan doa akhirul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya sebagai pembawa acara. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Ihdinas siratal mustaqim wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditekankan karena istiqbal dinas bayi beres juga tenang. Kita menuju di besok juga. Kita cuma apa nih